yang belum like diajak dulu untuk nge-like di YouTube channel PUBG Mobile Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia game yang kedua Rangers. Selamat menyaksikan. Ya betul, game kedua kita Irangel akan segera kita sama-sama saksikan untuk di game kali ini. Dan ini flat-flatnya kayaknya pelit nih Kadoge nih. Dan intipannya aja udah kelihatan pelit untuk game yang kedua nih. Waduh, ini dari atas ya, atau bagian kiri, mungkin ke arah sekitaran Verifier kayaknya, betul. Wow, tim-tim yang akan menuju ke arah bagian Milta, kayak Void yang kemarin dapatkan. Ini sulit sih, bisa bergerak ke sana. Terus Shelter, Mansion, satu garis di bagian kanan. NFT itu salah satu tim yang kesulitan karena nggak bisa menuju ke arah bagian Novorib Nuyu. Betul, dan juga kalau misalkan Gapex juga masih bisa lah untuk mereka ke bagian Pulau SMP, tapi juga sempat kemarin Gapex itu mereka nggak turun langsung ke SMB, mereka ngambil ke bagian utara. Zarki mereka isi, bagian Giorgiopolnya juga mereka isi, pas nggak ada boom kala itu. Itu sih ada plan B yang bisa dilakukan ketika tidak ada contender yang menjadi lawan kita. Tapi kalau yang diprediksi kita berdua berarti BTR ke Pochinki bisa langsung. Bisa langsung. EVOS ke arah bagian Verifier Apalagi rumah 12 ya udah tinggal turun lah ya istilahnya. Tapi satu tim juga menurutku yang full senyum dengan jalur pesawat seperti ini Dewa United ya sih. Karena Rozok dia bisa langsung mainkan, sementara RRQ ini RRQ bahaya. Dia harus cari vehicle untuk menuju ke arah bagian school. Kalau nggak aware, nggak pas pengamatannya, bisa jadi nih dari BTR punya weapon bisa langsung nembak. Atau kalau ada dari bagian DU ke arah bagian atasnya dapat weapon bisa nembak. Tadi kita akan lihat zona pertama ini ya, zona tengah, zona galau, pulau utama atau pulau selatan. Gitu, karena kalau misalkan kita bisa lihat dari pulau selatannya juga masih masuk 100% untuk saat ini ya kan, untuk di circle yang pertama. Dan nampaknya dari masing-masing itu juga mereka akan coba fokus kembali, mereka looting di bagian area drop zone masing-masing juga. Dari seperti biasa mereka mengambil ke bagian scrappingan quarry juga. Sejauh ini kalau kemarin memang kata Kadoge diuntungkan poin itu karena memang zonanya ke bagian jembatan Yasnaya, inget banget yang kemarin yang sempat poin chicken. Karena memang dari segi posisi juga RRQ itu terbackstep dengan begitu bebas sama tim poin. Betul, pun juga dari tim Boom ya di bagian kanan dia. Tapi itu masa lalu, karena di masa kali ini dia. Entah mengapa gue bingung, gue baru mau bahas. EVOS, Red Face udah denger ada step di atas. Tapi dia membalikan badan dan akhirnya ter-takedown oleh Ray one and only. Ray 2000. Ray hari ini ya, sering dimain loh. Game yang pertama mereka ataupun dia dimainin. Game yang kedua, Ray 2000 kembali dimainin lagi. Berarti terjawab sudah untuk teman-teman yang bertanya-tanya, kok Ray nggak pernah dimainin? Kali ini, hari yang keempat, dimainin untuk tim HFX. Akhirnya ya Ray 2000 turun gunung bisa kita katakan. Tapi ini berbahaya banget Windy karena EVOS kehilangan satu hard hitter utama mereka loh. Yang menjadi player to watch bisa kita katakan di hari ini yaitu Red Face. Dan ini menjadikan EVOS harusnya gerakannya nggak bakal seagresif seperti biasanya. Dan tadi sih sayang banget kenapa Red Face yang udah tahu di atas ada orang membalikan badannya di tempat bisanya dilakukan sebuah pick off. Itu yang tetap menjadi perhatian gue. Padahal kalau Red Face diajak close combat pun tanpa mendeskripsikan player lain ya, harusnya menjadi ini gak sih, menjadi favoritnya orang-orang gitu loh untuk menang gitu kan. Karena Red Face sekuat itu di close combatnya. Betul, karena tadi dari gerak-geriknya dari Red Face sendiri itu dia udah buka pintu, dia nahan di bagian tangga, kirain pengen langsung nge-push naik ke atas. Betul. Tapi ternyata enggak, malah dia mundur ke belakang yang semakin membuka posisinya untuk dilihat dari bagian jendela oleh Ray 2000. Itu sih yang mengagetkan ya teman-teman semua, tapi yang sudah terjadi biarlah terjadi. Mungkin ada pandangan sendiri dari Red Face, tapi ini dia Jobrenki kembali bermain dan Jazzy dari Onyx ditukar. Apakah dengan permainan seperti ini Onyx akan kembali menabrak dan menabrak kembali lagi? Karena Onyx ada dua gameplay yang patternnya benar-benar jelas. Either dia nabrak-nabrak terus, atau ya tadi cukup pasif. Di Sanok sebelumnya. Berarti di Sanok dia pasif dan di Irangel kita akan lihat akankah mereka dengan gameplay yang pasif lagi atau mereka akan coba main lebih agresif. Berarti yang tadi diganti itu Jazzy ya? Jobrenki masuk. Jobrenki masuk, Jazzy yang keluar. Betul. Jazzy juga itu dia kan dari komunitas ya kan ya? Betul. Dulu itu dia di tim namanya Enkins, bareng sama Jar Jar juga, ikut barengan. Betul, habis itu masuk ke Onyx. Ke Onyx Prodigy bareng sama Jar Jar, Mobia, Chiki sama Powerpuff. Betul, keren. Tahu ya Windy ya? Tahu dong. Wih, dari mana tuh? Udah riset. Tapi tidak hanya seorang Jobrenki yang sekarang bermain, Kato juga kembali bermain dan yang digantikan adalah seorang Toms. Cukup menarik karena Kato lekat di benak kita adalah seorang IGL murni. Tapi memang ada beberapa pembahasan Kato mempunyai aim yang kuat juga. Sedang Toms kita ketahui satu player yang
dia punya value besar di bidang close combat, pertarungan-pertarungan 1v1, dan Kato kali ini yang menjadi nahkoda lah bisa kita katakan dari tim Geek Fam ID, dan Geek menurut gua nggak mudah di game kali ini karena di kanan mereka jelas ada pergerakan dari EVOS, kemudian juga di bagian kiri mereka juga ada pergerakan. Tadi gua lupa tim mana istilahnya. Di kanan kiri mereka ada tim yang harus diwaspadai lah. Ya, pastinya. Dan juga dari Geek sendiri ini line up juga selalu seperti ini, Kak. Di hari pertama juga seperti itu, kayak Kato nggak bermain di Sunhawk. Tiba-tiba di game yang kedua, di Wrangle-nya itu digantikan pasti untuk menggantikan posisinya Toms. Keren, tahu ya? Selalu. Tahu ya? Tahu. Keren, karena reset. Gitu Karena reset. Betul, sama Kato juga ya, Kak? Ini udah kayak Sanskrit gak sih? Kata orang-orang nih. Kata orang-orang nih. Gitu. Kato juga dulu itu waktu di season satunya yang pas qualifier untuk Geek-nya itu juga sempat dia bukan jadi player, tapi dia sempat jadi coach juga untuk Geek. Join jadi playernya itu pas masuk ke season yang ketiga. Dan betul. Pas banget Geek-nya juga juara. Betul, karena kalau kita berbicara Kato, nggak bisa lepas sih dari pergerakan-pergerakan dia di pengalaman e-sport secara umum. Betul. Kita cuma bisa ngomong selepas itulah ya, karena memang dia punya pengalaman yang jam terbangnya cukup tinggi, jadi ya Kato menurut gue punya impact besar lah dalam masuknya dia ke tim ini. Dan apa yang gue katakan, Windy, Onyx hanya ada dua pattern, either they are play really safe atau terus tusuk ke arah bagian tengah. Sepertinya Onyx lagi coba pattern yang kedua, walau begitu BTR juga cepat keluar dari bagian Pachinki, udah mendapatkan loot yang mereka inginkan. Tapi gue bingung sih dari BTR, padahal Pachinki, tapi loot yang mereka dapatkan menurut gue ini nggak prima sama sekali. Vehicle oke, tapi 1vs8 beberapa smoke doang itu menurut gue masih kurang gitu. Entah memang lagi nggak lucknya ke arah mereka atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi begitu kita melihat terlebih dahulu ada sebuah penggabungan Windy dari Boom Esport menuju Elang dari utara itu Skylight Team. Betul, dan kita bisa lihat juga dari POV-nya seorang Rezi mengokang satu buah molotov untuk bisa membatasi ruang gerak, dan di bagian belakang dengan flick shot terlihat dari seorang Rezi, dia sigap banget dikepung dengan 3 plus sekaligus dari tim Boom akan mengapit, dan bahkan lihat gak bisa Martin gak bisa memberikan counternya karena terlalu sulit dengan kuantitas play dari Boom. Bahkan follow up juga datang dari bagian belakang dengan menggunakan baginya. Ini yang sering dibahas oleh para caster termasuk Windy, move as a unit yang dilakukan oleh Boom benar-benar ngebuat SG gak berkutik bisa gua katakan. Bahkan jersey cukup berjauhan. Ini mungkin ada upaya dari SG tidak sampai secara sempurna ke Cyberly tadi, ngebuat mereka ada scrapping area yang dilakukan. Tapi kalkulasi mereka ke arah bagian kiri atas yang memang Boom sedianya di sana, yang pasti akan melakukan tailing, ditambah turun paling cepat dari pesawat. Entah mengapa tetap tidak dijadikan pelajaran bagi SG untuk bergerak lebih cepat. Lagi-lagi teman-teman semua, saat gue menjadi analis di season sebelumnya, gue sebutkan ada namanya tailing. Tailing itu penting banget untuk dikalkulasi, apalagi kalau jalur pesawat udah condong, udah berpihak pada lawan yang bisa tailing ke kita. Jadi ya fatal menurut gue tadi untuk SG. Walau begitu mereka masih punya 3 orang. So let's see apakah SG bisa menjawab lah ya poin besar yang mereka butuhkan di game kali ini. Berarti 2 kali berturut-turut untuk di early game-nya untuk Scarlet Gaming masih kurang maksimal karena terculik lagi playernya satu persatu. Dan kini nampaknya kita melihat lagi POV-nya ke tim Bigeton Red Aliens dari seorang Liquid. Untuk menghancurkan satu buah vehicle mungkin untuk bisa menghambat pergerakan dari ruang gerak tim-tim lain. Tapi ada Aura juga, Rosezi yang ternyata mengoleksi informasi juga ke depan ada tim Onyx. Ke bagian sebelah kiri juga ada tim Bigetron. Gila sih Aura sih. Ini terlalu cepat nih untuk Aura. Maksudnya pergerakan mereka udah langsung ada di bagian sini. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab ke kita ya. Apakah Aura full ke Giorgiopol tadi atau yang tadi gua lihat sebelah kirinya Geek. Karena gua lihat tadi ada yang kita di bagian kiri. Jadi mereka nggak scrapping ke Giorgiopol. Kalau scrapping Giorgiopol menurut gua terlalu cepat sih untuk bisa sampai di titik ini dan aman gitu loh. Aman, betul. Nggak melakukan tembakan. Tapi ya udah terjadi kan 2-1 main gak sih? 2-1 nggak main, makanya gak kosong. Bisa diisi, dilewatin. Ya itulah guys ya, walaupun kita ada data kadang lupa juga gitu ya. Lupa, betul. Di tengah-tengah game mungkin itu yang dilakukan oleh Aura, dan inilah salah satu spesialnya PNPL. Selalu ada adaptive movement yang dilakukan. Betul. Ada adaptasi, nggak ada tim bermain kita isi. Kemudian juga ngisinya nggak sembarangan. Juga di research tim sebelumnya main di sini gimana gitu kan. Betul-betul, makanya mungkin dari Aura bisa memperlihatkan gameplay yang berbeda karena mungkin memang gak ada 2-1 di Gatka, jadi Coston bisa rotasi. Karena kemarin itu kalau misalkan kita lihat di hari yang ketiga, Aura temponya jauh lebih lambat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dari menit yang ke-8 mereka baru gerak dari Giorgiopolnya. Nah itu dia ya, berarti ada hal-hal yang berbeda juga ya, karena round robinnya juga berbeda gak sih, bisa kita katakan kan. Jadi ya itulah yang terjadi saat ini. Aura cukup cepat dan Windy ini yang gue katakan tadi juga di sana.
behaviornya makin kelihatan jelas. Ini sentral banget tim-tim. Dan oleh karenanya di papan-papan atas banyak tim-tim yang outer. Coba correct me if I'm wrong, tapi sepertinya tidak salah GPBR outer, GPX outer, ya kan? Terus tadi kita lihat juga beberapa tim yang di atas lainnya EVOS cukup di atas juga outer. Karena memang mereka nggak terlalu membalik ke arah bagian tengah dan bisa steal beberapa elimination. Tapi EVOS menurut gue sekarang agak berbahaya. Geek datang, oke dia dapat satu. Ingat sebelumnya ada Aura, BTR juga di depan mereka. Tailing yang nggak mudah, zonanya semakin kecil. Betul-betul, karena pasti mereka mendengar juga kan ada fight yang terjadi, ada tembakan yang terjadi juga, bahkan tembakan juga terjadi di bagian sisi lainnya. GPBR juga berhasil bisa mendapatkan maybe dari Geek. Padahal kalau misalnya kita bisa bahas maybe juga untuk tim Geek jarang untuk bermain juga, tapi kali ini nampaknya maybe harus dipulangkan terlalu cepat untuk di game yang kedua pada hari ini kan Doge. Kalau gue boleh ingat maybe ya, maybe ini salah satu player yang memorable di benak gue adalah Irangel padang gandum tanpa coklat. Karena biasanya maybe yang pintar tuh mainin ngepronnya ya kan. Kemudian juga agak bisa dari teman-temannya kasih poin buat Geek waktu itu Livescape misalnya. Jadi ya let's see lah apakah bisa Geek juga berjuang lebih lanjut lagi. Sedang GPX sudah keluar dari bagian source of military base. GPBR juga udah touchdown di sini. Dan GPBR masih mengamati saja letak player-player dari GPX yang udah mulai regrouping di beberapa titik di ujung zona. Tim-tim outer kali ini lucu kalau mereka bertemu karena mereka bukan tim yang punya fundamental menabrak ke tengah. Jadi ya udah tetap hindari fight gitu loh. Long range battle aja sama kayak gini. Ya poin sama NFT ya patternnya kelihatan. Udah mulai terlihat. Beda misalnya kita lihat Onyx sama BTR. Mau punya satu tempat, pasti fight mereka. Iya. Betul-betul, ini hanyalah penjagaan-penjagaan aja yang terjadi untuk tim NFT maupun dari tim Point. Belum ada baku tembak sama sekali, masih dibiarkan bergerak begitu leluasa juga. Tapi terbukti, masih banyak tim-tim yang mereka untuk gambling yang akan menentukan arah jalur pergerakan mereka seperti apa. Makanya terjadi pertemuan juga dengan tim lain. Ada closing rotation juga dari dua tim yang berbeda, tapi untungnya mereka sama-sama mengendari vehicle seorang diri. Jadi nggak ada baku tembak terjadi dan mereka masih bisa lolos untuk bisa regroup ke teammates-nya masing-masing. Ini keduanya kayak disuruh teammate-nya untuk scout gak sih? Kemarin kan kita sempat berbicara sama Ryzen juga ya, ada teori scouting dengan bagi. Betul. Dan itu mungkin digunakan oleh keduanya, tapi kita pindah terlebih dahulu. Ini dia, EVOS Reborn mau compound ini fight dengan Onyx. Onyx masih 4 orang, hati-hati EVOS ada sebuah netiku dari Cleon, lebar ke arah bagian depan, ke arah bagian tangga. Tapi cepat untuk EVOS naik ke arah bagian atas. Namun begitu, Microblue dari titik yang lain coba untuk melakukan TPP, justru ada Geek. Fab ID dari bagian atas menumbangkan seorang Microblue, membuat EVOS terdesak hanya di satu compound berhadapan dengan full team dan dijaga dari bagian high ground. Wow, ini benar-benar bisa menjadi nightmare sih untuk tim EVOS karena mereka diculik di awal-awal refreshnya. Sekarang terculik lagi Microblue, tapi ada upaya penyelamatan juga yang terjadi untuk tim EVOS. Bahkan Nate juga di-follow up lagi kembali oleh tim Onyx. Bahkan ada fracture juga di bagian dalam satu buah compound, tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan korban pertama. Tapi memang Nate-nya connect. Itu dari tim Onyx berarti bisa menumbangkan lagi satu punggawa dari tim EVOS Kak Doge. Ini malah petaka besar karena mereka juga ada di bagian luar zona. Kita lihat Onyx udah mulai merasa masuk. Ada beberapa hit fire dan predict shot yang dilakukan oleh Onyx karena beberapa bilik dari rumah ini. Rumah panjang dan akhirnya maju karena bagian atas ground. 1v1 situation masih bisa dimenangkan satu player oleh EVOS. Namun datang dari bagian bawah. Player-player Onyx lainnya ada semua backstab dari bagian belakang juga. Onyx cukup kelimpungan. 2 aktif saja kali ini berhadapan dengan EVOS. Yang menyisakan satu itu seorang Kausar. Faruk healing sedang dilakukan dan Nate yang di-cook sepertinya dilakukan oleh Onyx juga. Revive dilakukan tapi Nate melambung tinggi karena bagian belakang dan satu player EVOS pulang. KF jadi player terakhir. Jar-jar lempar lagi karena bagian dalam tapi tertembak dari bagian kiri dan EVOS tidak jadi tumbang semua karena 16 masih menjadi angka genap. KF last man standing berhadapan 2 player Onyx. Wow, ini bahaya banget 2 lawan 1 untuk bisa membalaskan counter juga karena itu dia satu buat tarikan klip peluru UMP-nya belum bisa menyumbangkan kedua punggawa terakhir dari tim Onyx. Betul sekali, ada sebuah bait cook Nate yang dilakukan oleh KF membuat Onyx melakukan repositioning. Tapi healing sudah berhasil dilakukan. 2 melawan 1, ini zona ketiga mereka di luar zona lagi dan lagi. Membuat kesulitan, membuat sebuah kerugian. Tapi ada sebuah tektok Nate seperti yang ingin dilakukan oleh Onyx. Diurungkan terlebih dahulu benar-benar tarik ulur fight yang akan cukup lama. Namun Zwensi kali ini keluar dari bagian compound. Dia ingin menembak atau melempar dari bagian atas. Vehicle banyak di sini dan KF ternyata akhirnya dikalahkan oleh Joe Brenki
EVOS. Reborn, White Tiger, tumbang di peringkat yang ke-15 Windy. Oh betul, dan kita kembali lagi melihat aksi dari seorang Ray 2000 dari tim HFX juga sedang mengincar ke bagian compound dari tim GPBR. Split 2-2 dilakukan juga, bahkan dari seorang Ciel ditargetkan dengan kali 3-nya Ray 2000 dengan Euphoria belum mampu bisa memberikan damage yang begitu mendalam ke posisi dari satu player tim GPBR yaitu seorang Ciel. Pilihan clip yang cukup menarik tadi, pilihan grip yang cukup menarik dari Ray 2000. Dia menggunakan laser sight untuk M4 yang punya UMP padahal. Punya UMP juga untuk close combat. Menarik banget untuk melakukan laser sight. Kita akan lihat bagaimana nanti berakhir, tapi Ray 2000 baru kubahas di take down oleh GPBR, dan ini seperti sebuah shot call bagi GPBR. Rumah tersebut kita kuasai, jangan sampai ada upaya revive, namun Sinon mengganti ke arah bagian Bison. Close quarter combat dan sana dari seorang Kean ter-take down 3-on-3 kali ini Windy. Betul, dan ada commit push nampaknya dari seorang Shield namun offside posisinya, bahkan dikebur habis-habisan posisinya oleh tim HFX, dan ini dia Gremory berusaha untuk menyelamatkan rekan satu timnya, tetapi nampaknya Sinon itu udah mulai masuk dalam sebuah compound dengan Bisonnya lagi-lagi akan mendapatkan satu buah punggawa dari tim GPBR. Dicari, dibekuk dengan Bisonnya lagi-lagi di reload juga, tapi akan mencoba masuk dalam bagian area lantai 2 dan ada splash damage yang mengguncangkan posisi dari seorang Sinon juga. Ini sulit banget sih, ada sebuah net lempar kira Sinon karena bagian atas hampir tadi menumbangkan satu player dari GPBR, hanya memberikan splash damage sepertinya. Berdansa di bagian luar, ada Molly dilemparkan kembali lagi, satu player GPBR di bagian depan sana. Hades berhadapan dengan dua HFX dan masih ada 1v1 situation, sementara BTR dan RRQ berhadapan satu sama lain. Kita lihat Jill Liquid udah cukup low HP, tembakan dari Asa kira menumbangkan Bigetron Red Alien. Jalur ini udah menjadi jalur RRQ dari kemarin, coba untuk dikontes oleh BTR, dan BTR sekarang menurut gua cukup kelimpungan. Namun begitu kayaknya tetap komplit ya tadi ke arah bagian Asa ya. Dan Liquid dipulangkan oleh Asa. GPBR misalkan 2 orang dan akan berhadapan lagi dan lagi dengan HFX, dan bahkan hanya Gremory seorang diri. Cookdate matang 2-1 juar kenok dan M kepada satu orang. Ya betul, dan berarti ini tinggal posisinya 1v2 yang terjadi untuk tim HFX dan juga dari tim GPBR. Dari seorang Agansi masih bisa heal up di bagian belakang satu buah area obstacle berupa satu buah broken wall juga, dan Gremory masih hold posisi di dalam satu buah area lantai 2 dan satu buah bangunan udah dimulai di lock juga dengan 2 punggawa dari tim HFX mengamati, dan Ray 2000 sukses dilakukan rupanya revive nampaknya oleh seorang Agansi. Tapi kembali lagi menahan di bagian luar ini gak worth it sama sekali. Gue jadi HFX punya vehicle di bagian belakang, cari setidaknya letak terlebih dahulu bisa dimainkan ke depannya di zona keempat, karena udah bukan DPS yang mau ditahan oleh zona, tapi kita lihat Ray 2000 kok sebuah net 2-1 lempar karena bagian depan dari Ray 2000 akan mengenai karena bagian GPBR tidak, karena Gremory punya sebuah idea untuk keluar dari rumah ini. Dia mencari vehicle, sebentar lagi baru akan cabut, tapi HFX masih terus mencari. Hati-hati bisa jadi bumerang ke arah HFX. Betul, karena dari segi angle vision ini terbuka banget, apalagi Ray 2000 tadi masuk ke dalam satu buah kendaraan, satu buah vehicle, tapi nampaknya Silan juga nampaknya No Mercy mendapatkan beberapa pick-up-nya juga ketimbung. First combat terjadi, dan itu dengan kali 3-nya No Mercy menjadi satu buah cover point LBC lagi untuk tim Aura saat ini. Ya betul sekali, fight terus pecah dan bahkan boom. Boom Esport juga tumbang. Serigala kali ini dilahap dengan sangat-sangat on point dari naga kita Aura Esport. Bahkan poinnya Boom juga udah kebalap sama tim GPBR yang berhasil bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi sebelum ditumbangkan masuk ke dalam lobbynya juga, dan sekarang di top klasemen itu tinggal sisa GPX aja untuk di peringkat yang pertama yang masih alive hingga sekarang. Dan bahkan masih 4 orang ya. Masih komplit. Oh my god, dan lihat fight yang tadi gua katakan tidak worth it sama sekali. GPBR-nya pulang, Ray 2000-nya juga akhirnya pulang ke lobby. Tapi kita lihat kali ini RRQ, satu orang tertembak di bagian depan oleh Dewa United yang sudah menjaga. Bahkan sekarang Asa tertinggal di bagian belakang menggunakan sebuah Uzi merupakan senjata yang tidak proper untuk mid range. Dikejar oleh Genfos, dicari di mana letak player RRQ. Dia melakukan sebuah flank yang cukup lebar karena bagian kanan dia tahu pohon mana di sana, tapi ternyata penyelamatan di RRQ digagalkan di end begitu saja tadi. Dan bahkan kali Asa dalam pergerakannya juga udah berasap dari kendaraan yang dimiliki. Betul, itu baginya udah benar-benar gak prima banget untuk dimaksimalkan kembali oleh seorang Asa. Tapi di sisi lain Ucup juga berani di bagian area yang benar-benar open banget, hanya bermodalkan satu buah smoke untuk bisa berkamuflase. Tapi nampaknya lihat dari tim Aura take down lagi satu persatu playernya oleh tim Dewa United Bolt yang berhasil bisa mendapatkan angle V yang cukup clean shoot juga, dan itu dia di tim Aura dirontokkan satu persatu Kadoge, dan bahkan Aura
Rata kayaknya juga dipulangkan langsung ke bagian lobby seluruh teammates-nya. Aura menang dari Boom, tapi lagi-lagi perang mereka tadi di luar zona membuat mereka lambat dalam upaya masuk dalam zona. Ternyata di gatekeep dengan sempurna oleh Dewa United. Namun begitu DU setelah menang melawan Aura, setelah menang melawan beberapa player RRQ, datang kontender baru yaitu Morp yang kali ini kembali lagi masuk ke arah pertahanan dari player-player Dewa United. Tapi yang berbeda dari Morp, kita tidak melihat coach Nandi dimainkan hari ini. Apakah anak-anak sudah pede banget karena kembali lagi Morp butuh IGL murni untuk bisa membuat gameplay mereka lebih terarah dan teratur tentunya. Bang Lotan kira bagian bawah friendly coba disuruh tapi Tuyol ternyata tidak sadar ada Rocky yang datang menjadi sebuah flank yang akhirnya menumbangkan dia di batu tersebut. Wow, adanya blind spot yang tidak terdeteksi nampaknya oleh seorang Tuyol, dan kini nampaknya dari seorang Rocky akan mengejar kembali vehicle yang dikendari oleh seorang bot di keker dengan kalimatnya di tracking fire dari seorang bot mau kemana kan bisa tapi nampaknya itu hampir ditumbangkan juga Punggawa dari tim Dewa United oleh timnya sendiri. Headshot tadi yang cukup baik yang ditembaki oleh player Morp ke arah depan, tapi ternyata momentum kali ini dimanfaatkan oleh Bigetron untuk masuk dalam zona. HFX pun demikian dan sudah zona kelima. Ayo teman-teman semua, ramaikan lagi like-nya karena saat ini kita sudah ada di, sebentar kita cek terlebih dahulu sembari fight, sembari ada aerial view dari drone kita. Kita sudah ada di berapa, Windy? Sudah ada di 12.000 lebih. Ayo diramaikan lagi. Kita gas 15.000 terlebih dahulu karena NFT juga udah mulai setup. Lihat smoke-nya. Wow, ramai banget. 9 mungkin 9 smoke yang dibangun oleh Void dan juga NFT. Tapi ini predictions dari tim NFT juga mereka connect banget, berarti bisa meluluhlantakan satu persatu player di tim Void. Bahkan ini akan coba tracking lagi dengan prediction dari seorang Dwavel dengan kali 6-nya dicari hitmarknya untuk bisa menembus lagi armor dari tim Void. Dan Void ini benar-benar dalam bahaya banget, bahkan tinggal Alpha berjuang seorang diri sedang melakukan upaya revive juga, bahkan DU situasi 1 dilakukan dan ada distraction juga, dan Mort datang menghantui pergerakan yang tidak disangka-sangka datang dari tim Dewa United. Bahkan ada gangguan juga Faduma berikan backup di belakang belakang, dan dengan Scar L Gaming yaitu dia udah mulai berlow banget satu player. Udah di bagian bawah dicari dari seorang Voldemort, dicari digocek-gocek bagian sebelah kiri dilihat, bahkan udah mulai cukup lengkap, tapi dengan permainan pintu yang sangat amat cantik tim Dewa United bisa mengulur-ngulur waktu dengan sangat, tapi memang gangguan datang dari tim Mort terpati Ezreal dan mendapatkan keuntungan paling tertinggi untuk tim Mort. DU rata, RRQ rata, yang senyum Morp tim ternyata dia menjadi terparti yang sangat luar biasa, dan kali ini zona dikuasai oleh 2 tim, Bigetron dan juga Morp di bagian utara, tapi Morp masih dengan prima 4 orang di bagian bawah. Betapa banyak smoke yang dikeluarkan, ada sebuah smoke lagi dan lagi dilempar oleh NFT agar tidak terlihat oleh Void. Tertunduk lesu, BNW juga datang kali ini. GPX lagi-lagi dari bagian selatan juga menunggu, bahkan 1 M24 shot yang on point membuat 2 player NFT tertunduk di shack di sana. M24 dari seorang Flux bener-bener flexing banget, bahkan lihat headshot lagi, holy shot dari seorang Flux mendapatkan 1-2 knockdown yang ke tim NFT kali ini. Kak Doge. Itu dia, bahkan membuat satu player terakhir itu Zvavel sepertinya agak sulit untuk melakukan penyelamatan. Tapi ada sebuah commit push yang dilakukan oleh tim GPX ke arah bagian BTR, bahkan membuat BTR kelimpungan satu lagi. Tertunduk karena tembakan yang on point membuat Bigetron harus finish di peringkat yang kelima dengan 3 eliminasi kali ini karena tersandwich oleh GPX dan juga Morp. Ini membuat GPX belum reda dari pengejaran poin, bahkan akan makin memperjauh. Tapi BNW lihat barrier melemparkan karena bagian bawah, dia ada di bagian tengah terlebih dahulu, mungkin lebih lepas dari tembakan Morp, tapi terkena oleh tembakan GPX. Benar tersandwich, yang di tengah duluan ini yang habis duluan. Betul-betul setuju banget, dan bahkan dari berbagai angle dari BNW juga mereka bisa antisipasi. Bahkan ini dia lihat POV-nya seorang Rocky lagi-lagi mendapatkan pick up yang cukup enak, angle-nya mendapatkan barrier, mendapatkan Flux juga, dan bahkan dari tim BNW yang tadinya prima, yang tadinya komplit tinggal 2 dari tim lagi terusnya, bahkan dari seorang Kimain dirontokkan juga kunci-kuncinya oleh seorang Lynx dari tim GPX. Betul, GPX masih tidak ada stop ya, masih unstoppable. Bahkan kali dari BNW 3 tumbang, hanya menyisakan 1. Dan Morp kali ini akan kali ini momentum bagi Morp, karena tadi kembali lagi ada yang mendukung kepada Morp. Dia percaya jangan sampai wakil PMWI kita tidak terlalu ngecun di PMPL ID kali ini. Akankah ini comeback mereka? Karena Morp juga menjadi salah satu tim yang belum pernah WCD. Belum pernah WCD, dan ini akan menjadi momentum terbaik mereka dengan 4 orang. GPX
Rosemary, the CEO PUBG Mobile, baru di-revive. Ter-takedown lagi, bahkan yang merevive dia. Hands for You juga ter-takedown, membuat benar-benar kali ini condong menuju ke arah bagian board team untuk winner chicken dinner. Betul, karena kita lihat dari berbagai faktor yang berbeda juga, dari GPX tinggal satu punggawa lagi, dari BNW juga tinggal player terakhir juga, dan dari Morph mereka masih komplit, dan bahkan split yang mereka lakukan bisa menjoining out dari GPX dan tim BNW berluar banget. Bahkan dari tim BNW lihat Nyong udah gak banyak movement lagi, udah terbatas banget ruang gerak yang dimiliki oleh tim BNW maupun dari tim GPX. Ya, kali ini ya, bicara ruang gerak tentu mereka bahkan bisa dikatakan udah bukan terbatas lagi, hampir tidak ada bisa kita katakan, karena zona juga mendorong, vehicle-nya juga sudah meledak menjadi sebuah obstacle saja, dan itu dia pelan tapi pasti mulai tumbang karena bleeding out. Knockdown yang didapatkan satu GPX, satu BNW, 4 full team dari Morph. Betul banget, dan bahkan kita akan melihat lagi perjuangan dari punggawa terakhir tim GPX. Lins masih tersisa, player terbarunya juga yang datang dari komunitas juga untuk tim GPX, bahkan dari seorang Nyong yang akhirnya dipulangkan dengan Lins yang connect dari seorang Frenzy, dan ini dia bisa kita katakan confirm untuk WCD-nya didapatkan oleh tim Morph karena untuk penguasaan zona sangat amat luar biasa. Bahkan dengan YOLO-nya Rocky tabrakin dengan baginya turun dan didapatkan, dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh Morph Team untuk game kita yang kedua. Ini dia kali pertama Morph akhirnya bangkit dari keterpurukan. Ini momentum bagi mereka, 8 eliminasi. Minggu ini beberapa pengamat PUBG Mobile memang mengatakan Morph udah mulai naik. Ya. Walau poin yang didapatkan memang belum maksimal. Tapi akhirnya dengan chicken dinner ini kembali lagi membuktikan they are one of the strongest contender. Rocky kembali ngecun juga, dan 23 poin mereka dapatkan di game kali ini. Tapi tidak menjadi berita gembira bagi siapapun, karena GPX kembali mendapatkan poin tinggi di game yang kedua. Tetap ada gap poinnya ya untuk yang dibawanya GPX, dan juga nih pas banget timingnya dengan Morph Chicken Dinner. Ada pertanyaan juga Kak Doge. Apa tuh? Dari Marcel _Johannes. Oke. Menurut Kak Dogi nih ya, kenapa Morph sebenarnya ada apa sih, apa yang kurang dari Morph sendiri sehingga baru sekarang itu kembali bersinarnya di game kali ini? Di beberapa kesempatan udah sempat gua sebutkan di sosial media gua, Morph lack of IGL. Pure ya, yang pure IGL atau in-game leader gitu. Karena kita ketahui dulu mereka disetir, dinakodai oleh seorang Miseri. Sekarang kita tidak melihat yang benar-benar pure IGL. Gue kira akan ke arah Frenzy atau Fajar, tapi ternyata nggak terlalu maksimal juga. Bahkan ini dibuktikan dengan Coach Nandi bermain beberapa kali, dan beberapa kali juga dapat poin yang cukup baik secara placement. Namun begitu tentu kita butuh tim inti yang kuat, ya kan? Dan akhirnya mereka bisa buktikan di hari ini untuk mendapatkan chicken dinner. Dan sebenarnya Sanok tadi juga not bad bagi mereka, hanya kurang di timing repositioning ke zona berikutnya. Menarik juga ini dia. Penarikan terjadi dari highlight kita dari tim GPBR yang mereka benar-benar komit banget bisa mendapatkan tambahan-tambahan pundi-pundi poin eliminasi lagi. Begitu pula halnya dengan tim Dewa United. Nah, itu dia sih. Tadi beberapa tim ketika berbicara eliminasi ada tim-tim yang melakukan gatekeep ya. Kayak DU tadi melakukan gatekeep ke arah RRQ, dan juga dari tim RRQ tadi fight sama tim apa ya di bagian atas tadi, akhirnya DU yang ambil kesempatan kemenangan tersebut, BNW kalau nggak salah. Dengan BNW, kemudian juga ada beberapa gatekeep yang dilakukan oleh let's say tadi Aura, Karabum juga, kemudian GPX karena bagian depannya itu di bagian NFT, dan juga BNW yang dengan M24 tadi menumbangkan beberapa player dari lawan. Sorry, Morph tadi lawan RRQ ya. Akhirnya RRQ tumbang satu persatu, dan di akhir yang mengatakan tim-tim yang mungkin nggak punya obstacle prima, nggak punya obstacle kayak batu-batuan, akhirnya tumbang satu persatu dan menjadi eliminasi bagi tim-tim atau player yang benar-benar enak dalam mode forcing. Mereka punya high ground, scope yang mapan misalnya, jadi memang akhirnya sulit banget bagi tim-tim yang nggak terlalu prima. Dan Morph menghabisi di akhir tadi, nggak mau menyia-nyiakan eliminasi tersebut dan menambahkan pundi-pundi poin bagi mereka. Betul, dan juga ini dia untuk tim fokusnya di game kita yang kedua. Ada Morph, ada GPX, BNW, dan juga NFT. Dan kalau misalkan kita bisa bilang dari travel distance-nya ini paling jauh jaraknya ditempuh sama tim NFT. Obvious banget dengan 10.890 meter jarak tempuh dari tim NFT itu sendiri. Kenapa coba Win? Padahal kan di jembatan kanan deket. Jembatan kanan ya? Mungkin kalau misalkan kita bisa bilang dari Windy pribadi sendiri ya, dari NFT, itu seringkali memang kalau misalkan zonanya sebenarnya deket sama mereka, mereka masih tetap sukanya muter,
circling around dulu di circle-nya, cari-cari informasi, baru ngelihat kalau misalkan keadaannya udah aman, baru mereka akan coba semakin menusuk lagi ke play zone-nya. Itu zonanya. satu. Kalau kata Agus, Kalau kata inilah Agus. kenapa saya menjadi analis. Karena jalur pesawat tadi, sebelahnya di kiri. Di kiri? Dia turun di tengah. Di tengah? Ada travel distance dulu ke Novo. Sulit ke NFT-nya, ke Novonya, betul. Ingatan jangka pendek. Tapi kamu gak benar juga, karena NFT juga berputar-putar tadi. Berputar-putar. Gak langsung tabrak dari Novo ke arah bagian tengah.